bergelar C Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan Sipda yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya akan menampilkan atau menjelaskan bagaimana cara tutorial menggunakan Sipda yang baik dan benar. Nah, sebelum itu kita masuk melalui Chrome terlebih dahulu. Nah, kita akan mengetik e-learning fakultas, ini merupakan nama aplikasinya. Lalu kita masuk. Nah, di sini ditampilkan berandanya seperti ini. Lalu kita akan masuk atau login. Kita klik di sini. Nah, di sini diminta NIM dan passwordnya. Kita masukkan password, NIM dan passwordnya. Di sini seperti kita lihat sudah tersimpan di dalam. Mengapa ini bisa tersimpan? Karena kita mengklikkan remember username. Nah, jadi remember username ini bertujuan untuk menyimpan NIM dan sandi kita dan untuk mempermudah kita untuk masuk ke Sipda. Karena dengan begitu kita tidak perlu susah lagi untuk mengetikkan sandi dan NIM kita. Lalu kita masuk. Nah, inilah akun kita. Di sini atau di atas namakan Pinam, yaitu untuk saya sendiri. Nah, sebagai contohnya kita akan masuk ke dalam gabung ke kelas, yaitu kita akan gabung ke dalam pengantar ICT kelas C. Nah, seperti ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara masuk atau gabung ke dalam sebuah kelas ya. Jadi sebelum gabung ke dalam kelas kita harus tahu terlebih dahulu kunci atau sandi untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, maka dengan itu baru kita bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Maka kita harus meminta sandinya kepada dosen mata kuliah tersebut. Nah, sebagai contohnya, saya akan masuk atau kembali ke dalam beranda situs. Lalu saya akan mencari kursusnya. Di sini saya mencari ICT ya, atau pengantar ICT. Nah, di sini akan ditampilkan pencariannya. Ada banyak sekali pengantar ICT yang dikategorikan kelas-kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, saya contohkan, saya akan masuk ke dalam kelas pengantar ICT kelas B. Kita klik pengantar ICT. Nah, baru ditampilkan seperti ini. Nah, untuk gabung ke dalam manual mahasiswa tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu enrollment key-nya, karena akan diminta. Nah, dia akan minta kuncinya. Oleh sebab itu, maka kita akan harus meminta kepada dosen mata kuliah tersebut, seperti kepada Pak Arif atau kepada Pak Abdi Nur. Baru dia akan memberikan sandinya, maka akan kita ketika di sini kata sandinya seperti itu. Baru kita klik enroll me. Nah, lalu kita akan kembali kepada pengantar ICT kelas C. Nah, beginilah untuk gabung ke kelasnya seperti ini, kelas ICT-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam terkait perkuliahan semester ganjil. Nah, di sini ada pengumuman. Ini segala jenis pengumuman yang akan disampaikan oleh oleh dosennya. Kita akan mengetahuinya mengenai pengumuman ini. Nah, selanjutnya ada RPS dan kontrak kuliah. Nah, di sini merupakan segala jenis mata kuliah, proses-prosesnya, kegiatan-kegiatan selama mata kuliah tersebut ada di dalam. Lalu mengenai presensi kehadiran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengisi presensi kehadiran. Seperti inilah gambarnya. Silakan mengisi daftar hadir pada pertemuan. Nah, di sini. Jadi ini contohnya pada Jumat tanggal 3 September. Ada batas waktu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9.40. Hanya sampai situ kita bisa mengisi daftar hadir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita kembali. Selanjutnya untuk masuk ke dalam kegiatan kuliah, jika
dosen mengatakan melalui Zoom meeting, maka kita akan mengklik link ini gitu. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas perkuliahan, bagaimana cara melihat materi, bagaimana cara menonton video yang diberikan oleh dosen mata kuliah, dan bagaimana cara mengirimkan tugas-tugas mata kuliah. Nah, di sini saya contohkan dalam mata kuliah ICP. Contohnya tugas perkuliahan, di sini ada tugas-tugas perkuliahan, ada tugas rutin, kumpul tugas SIPDA. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mengumpulkan tugas dari SIPDA-nya seperti ini, ya. Nanti begini. Nah, sini kita akan mengumpulkan tugasnya, disertai juga dengan komentar jika ingin menambahkan komentar. Nah, untuk grading statusnya masih non-graded karena kita belum mengirimkan videonya, karena kan dia disuruh untuk mengumpulkan video. Lalu ini date ini merupakan batas pengumpulan atau deadline, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September pukul 23 malam. Nah, berarti ini time-nya berarti sekitar 1 hari 1 jam lagi waktunya, kayak gitu. Nah, baru seperti itu. Jika ingin menambahkan komentar, maka klik komentar di sini. Selanjutnya kita kembali ke yang tadi. Ini merupakan minggu-minggu selama proses semester ganjil. Nah, selanjutnya saya menjelaskan bagaimana cara melihat materi yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Di sini kita contohkan, saya akan masuk ke dalam minggu kedua. Nah, dalam minggu kedua ada penampilan mengenai video materi pertemuan kedua dari dosen pengampu. Nah, seperti inilah dia videonya. Di sini kita mengklik ini, pause ini, baru tampil videonya. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai penjelasan tugas-tugas. Kita akan menuju ke penjelasan tugas-tugas. Kita klik penjelasan tugas-tugas, maka akan muncul seperti ini. Nah, baru kita klik penjelasan tugas pengantar ICT. Nah, download, baru kita buka, maka akan muncul seperti ini. Nah, semua segala jenis tugas-tugas akan dijelaskan seperti ini. Jadi tidak sulit, bukan? Untuk setelah selesai mengirimkan tugas atau menonton materi, kita akan mengklik keluar agar tidak ada mahasiswa lain yang dapat membuka akun kita. Maka akan kembali seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang menyenangkan hati. Saya mohon maaf. Dan kiranya video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.